warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Dalam materi ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama kecelakaan kerja dan pencegahan penanggulangan di bidang industri pengolahan hasil perikanan. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan atau keselamatan kerja yaitu upaya yang ditunjukkan untuk menjamin, menjaga, melindungi keselamatan dan kesehatan badan jiwa manusia sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja di tempat yang tertentu atau yang tempat yang berlaku. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini secara umum proses terjadi kecelakaan sesuai hasil survei adalah yang pertama itu 88% karena ulah manusia itu sendiri, karena tindakan yang tidak aman. 10%-nya ini karena peralatan yang digunakan biasanya tidak aman, yaitu peralatannya sudah tidak layak untuk digunakan atau sudah rapuh lama, sudah tidak ada pemeriksaan. Dan yang kedua persennya ini yaitu karena faktor alam atau lingkungan. Faktor alam ini sangat minim, sangat kecil kejadiannya dalam kecelakaan kerja, dan ini tidak bisa kita hindari, dan kita tidak bisa menduga kapan terjadinya ini kecelakaan kerja, karena ini hanya 2%. Namun di antara kecelakaan kerja ini yang paling tinggi yaitu karena ulah manusia sendiri, karena ketidakhati-hatiannya dalam bekerja. Potensi bahaya yang ditimbulkan yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan yang pertama kecelakaan atau cedera, penyakit, kerusakan, kerugian dan menurunnya fungsi ujung kerja dan sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada faktor yang mempengaruhi potensi bahaya. Yang pertama, tindak laku yang berbahaya atau tingkah laku yang berbahaya, yaitu ketidakhati-hatian kita dalam bekerja, mengabaikan protokol-protokol atau protokol yang telah disediakan oleh perusahaan. Yang kedua, keadaan bahaya. Selanjutnya yaitu pengaruh dan akibat kecelakaan kerja. Yang mempengaruhi yaitu ada dua, kerugian yang bersifat non-ekonomi dan kerugian yang bersifat ekonomi. Akibat kecelakaan dan dampak atau yang pengaruhi terhadap atau kecelakaan ini dapat berdampak kepada seseorang atau berdampak kepada yang pertama bersangkutan langsung kepada korban. Kecelakaan ini dapat menimbulkan penyakit bagi kita, dapat menimbulkan cedera, bahkan dapat meninggal dunia. Yang kedua itu menimbulkan pengaruh terhadap keluarga korban. Yang ketiga yaitu menimbulkan dampak terhadap perusahaan. Ini yang sangat penting juga, karena ketika kita mengalami kecelakaan kerja, perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut dan akan menanggung semua biaya dan pengeluaran dari korban tersebut. Dan juga termasuk akan mengalami dampak masyarakat umum. Mungkin akibat ini kecelakaan ini dapat menghambat pekerjaan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Terusnya yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melatih keterampilan pegawai secara tepat. Jadi untuk melakukan pekerjaan, tidak semua karyawan atau orang yang mendaftar di suatu pekerjaan dapat diterima, yaitu skill dan cara kerjanya itu harus diseleksi terlebih dahulu, yang pantas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Makanya banyak sekarang orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak mempunyai skill dalam pekerjaan tersebut.
Yang kedua yaitu kita harus belajar untuk mengantisipasi kecelakaan. Ini yang paling penting. Kita harus, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga itu turunnya produksi atau kualitas. Yang keempat, bekerja sama apabila tidak dapat melakukan sendiri. Kita harus memerlukan bantuan orang lain. Jangan semena-mena mengaku sudah paham di bidang ini, kita lupa dengan orang-orang yang di sekitar kita sehingga kita tidak meminta bantuan kepada mereka. Yang seterusnya itu inspeksi peralatan. Seterusnya, jangan paksakan bekerja apabila kondisi tidak memungkinkan. Mengadakan investigasi kecelakaan secara teliti agar tidak terulang lagi. Buat standar-standar peralatan dan SOP, standar operasi produksi. Jadi itulah pencegahan keselamatan kerja di bidang hasil perikanan. Namun sebelum kita melakukan pekerjaan di suatu tempat atau suatu perusahaan, semua pekerja atau pegawai itu selalu namanya kontrol dan ada penanggung jawab dalam para pengawasan dan pelaksanaan keselamatan kerja. Penanggung jawab ini bertugas atau memiliki peran penting dalam suatu kegiatan atau semua karyawan-karyawannya ini ada satu orang yang melakukan penanggung jawab pekerjaan. Penanggung jawab pekerjaan ini bertanggung jawab terhadap pengawas manuver atau PM, pengawas pekerjaan atau PK, pengawas keselamatan dan kesehatan kerja atau PK3, dan penanggung jawab pekerjaan ini juga bertanggung jawab terhadap prosedur keselamatan kerja pada instansi tegangan tinggi, ekstra tinggi. Dan ketiga, penanggung jawab ini yaitu PM, PK, dan PK3 juga bertanggung jawab terhadap prosedur keselamatan kerja instalasi tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Namun semua ini dikontrol oleh penanggung jawab pertama atau penanggung jawab pekerjaan yang menanggung semua kegiatan atau keselamatan kerja di suatu perusahaan. Mungkin hanya itu materi yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.